siang hari ini kita masuk pada pemberian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Diki R. Uloli, SDR SOS. Materi akan dibawakan oleh Pak Diki berkaitan dengan narkoba dan rehabilitasi. Jadi Pak Diki ini adalah pekerja sosial, ya, profesinya sebagai pekerja sosial di IPWL Ummu Syahidah. Bapak tahu IPWL Ummu Syahidah yang ada di Kelurahan Tamalate. Ini IPWL bentukan dari Ibu Gubernur Ibu Ida Syahidah Rusli Habibie, dibentuk dalam melihat keprihatinannya terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Gorontalo. Kami kira materi ini sangat penting buat bekal Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sebagai bagian di lingkungan pendidikan. Tentunya ada beberapa pengalaman nanti yang dialami oleh Pak Diki. Pak Diki ini sudah lintas provinsi menangani korban penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa pengalaman mungkin yang akan diceritakan ataupun tips-tips kiat-kiat bagaimana penanganan misalnya ketika Bapak dan Ibu mendapati di sekolah ada korban penyalahgunaan narkoba. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Diki yang akan membawakan materi kurang lebih selama 1 jam 30 menit Pak Diki, ya, karena ada 2 materi yang dibawakan oleh Pak Diki. Kepada Pak Diki kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua yang ada di dalam ruangan ini senantiasa selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang kita lakukan, kita niatkan lurus, semoga mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan keringanan kakinya sehingga datang atau hadir pada kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Sebelumnya salam kenal, nama saya Diki Rianto Uloli. Saya merupakan seorang pekerja sosial. Ya, jadi sekedar informasi juga buat Bapak Ibu sekalian, pekerja sosial mungkin masih sangat asing di telinga Bapak Ibu sekalian atau mungkin belum familiar seperti itu, tapi informasi bahwa pekerja sosial itu merupakan sebuah profesi. Memang ada sertifikasinya, ada pendidikannya, dan kalau sama seperti kayak profesi yang lain, mungkin kayak dokter, perawat, psikolog, tapi ini kita lebih ke penanganan masalah-masalah sosial. Jadi dalam kaitannya mungkin saya akan sedikit share ya tentang pengalaman saya, sedikit sekali pengalaman saya mengenai penanganan kami mengenai korban penyalahgunaan narkoba. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya izin memperkenalkan nama profil diri saya sebentar, sedikit biar sama-sama kita saling kenal. Seperti itu, perkenalkan, nama saya Diki Rianto Uloli. Saya lahir tanggal 29 Agustus 95. Saya alamatnya di Kelurahan Pauwo, yang Berbulango. Saya merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS Bandung dari tahun 2018. Saya merupakan pekerja sosial dan saat ini saya merupakan pekerja sosial di bidang penyandang disabilitas Kementerian Sosial dan juga sebagai program manajer di IPWL Ummu Syahidah. Di email saya di kirianto@gmail.com, dan ini mungkin tidak terlalu penting, jadi cuma sekedar memberitahukan saja, sekedar salam kenal buat Bapak Ibu sekalian biar tidak bingung siapa yang berada di depan, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Seperti biasanya saya dalam sebuah presentasi atau dalam sebuah paparan itu biasanya memang selalu ada
hubungan timbal balik seperti itu. Jadi terkadang saya vibes-nya itu atau euforia atau semangatnya itu juga tergantung dari audiens, dan tidak bisa dipungkiri semangatnya audiens juga tergantung dari pemateri itu sendiri. Makanya saya ingin kita semua di sini semangat. Saya punya sedikit yel-yel buat Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu tolong tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat siang 1 kali, kalau selamat malam itu tidak berbunyi. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bisa kita praktekkan? Oke, baik. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Baik Bapak Ibu sekalian, dan saat ini saya akan sedikit memberikan atau sharing ya. Jadi sekali lagi saya tidak menggurui, saya tidak mengajari Bapak Ibu sekalian. Saya hanya sedikit share saja tentang apa yang saya ketahui dan mungkin apa sedikit pengalaman yang sudah saya lakukan dalam dunia rehabilitasi sosial. Jadi sebenarnya pemateri hari ini itu artinya ada 2, tapi ada satu pemateri kita memang tidak bisa hadir, dan memang saya harus harus membackup pemateri yang tidak bisa hadir tersebut. Jadi saya akan sedikit memberikan sedikit sharing mengenai apa itu narkoba dan apa itu rehabilitasi sosial. Jadi saya mulai dari pertama, yaitu apa sih narkoba. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah tahu, sudah paham, dan mungkin ada di sekitar Bapak Ibu sekalian apa itu narkoba. Jadi narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Ya, adapun narkoba itu menurut WHO tahun 1982 yaitu semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik atau psikologis. Jadi sebenarnya 2 pengertian ini sebenarnya adalah dasar apa itu narkoba. Itu. Jadi kalau kita sudah paham tentang apa itu narkoba, sebenarnya akan lebih mudah kita masuk atau melangkah demi langkah dalam proses memahami apa sih itu narkoba, Bapak Ibu sekalian. Jadi selanjutnya, nah ini jenis-jenis narkoba tadi dalam pengertian menurut Undang-Undang tahun 35 tadi dibedakan dalam beberapa golongan. Jadi ini sebenarnya ada golongan 1, 2, 3. Cuma mohon maaf saya lupa menuliskan di atasnya ada golongan 1, 2, dan 3. Dimulai dari yang paling kanan. Golongan 1 merupakan zat yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Nah, yang selanjutnya digunakan terbatas untuk penelitian dan atas rekomendasi Kemenkes. Jadi ini memang tidak bisa digunakan, ya. Kalaupun memang digunakan itu dalam proses penelitian dan harus atas rekomendasi dari Kemenkes, Bapak Ibu. Nah, dan apabila ada seseorang yang terbukti menggunakan secara secara sengaja tanpa rekomendasi dokter ataupun Kemenkes, maka sanksi pidana orang tersebut adalah 4 tahun. Begitu. Selanjutnya jenis narkoba golongan 2 digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir, ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke ranahnya medis. Jadi ada kondisi-kondisi seseorang yang dalam proses pengobatan apabila sudah dilakukan pengobatan medis tetapi juga belum bisa tertangani. Nah, ini adalah pilihan terakhir, bisa juga di narkoba jenis golongan 2. Dan bisa menyebabkan ketergantungan apabila si penggunanya menggunakan secara tidak teratur atau tanpa dosis yang tepat, ya. Dan si pengguna yang menggunakan secara ilegal itu mendapatkan sanksi pidana selama 2 tahun penjara. Nah, adapun jenis-jenis narkoba golongan 3 yaitu pertama dapat digunakan dalam proses pengobatan, yang kedua bisa menyebabkan ketergantungan ringan, dan sanksi pidana orang yang menggunakan tanpa resep dokter ataupun tanpa tujuan yang jelas itu dapat dikenakan sanksi pidana selama 1 tahun. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian.
Nah, jadi saya juga sedikit rabun. Jadi ini ada jenis-jenis narkoba menurut efeknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang jenis-jenis narkoba itu tentu banyak sekali, ya. Karena setiap tahun menurut penelitian ada jenis-jenis baru narkoba yang selalu saja ditemukan seperti itu. Dan selalu memang ada orang nakal yang sengaja menciptakan kayak gitu dengan artinya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun dengan tujuan yang tentunya bertolak belakang dari nilai dan norma kita sebagai manusia. Nah, ini secara garis besar ya, jenis narkoba itu dibedakan atau dibagi dalam 3 klasifikasi. Yang pertama itu depresan, stimulan, dan halusinogen. Jadi ada jenis narkoba yang masuk dalam kategori depresan. Apa itu depresan, Bapak Ibu sekalian? Depresan atau obat penenang yang dapat bekerja yang kena pada sistem saraf manusia. Jadi memberikan rasa rileks, kurang ketegangan, kegelisahan, serta tekanan mental, namun cenderung mengakibatkan ketergantungan. Jadi ini depresan itu membuat seseorang menjadi kayak dia tidur, kayak gitu. Dia menjadi lemas. Artinya dia kayak orang sebenarnya ini lebih kayak kalau dalam pengobatan jenis medisnya itu digunakan dalam ketika seorang harus dioperasi. Jadi itu dimasukkan ke dalam jenis depresan. Jadi kalau misalkan ada dioperasi, diberikan zat yang mengandung narkoba dalam golongan depresan, maka dia akan tidur, itu efeknya. Nah, kalau misalkan stimulan adalah zat yang mengaktifkan atau memperkuat, meningkatkan aktivitas sistem saraf, dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah, dapat menyebabkan tindakan kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih. Jadi kalau misalkan seseorang yang menggunakan narkoba jenis jenis stimulan ini, itu kebalikannya dari depresan, dia akan lebih sangat aktif, ya. Jadi ini biasanya ditemukan kepada artis-artis, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan kita sering nonton TV, ada artis yang mungkin terlihat hampir 1 kali 24 jam itu kerja, tapi kita itu melihat orang tersebut kayak tidak ada capek-capeknya. Tidak lama kemudian ternyata artis tersebut tertangkap menggunakan narkoba. Nah, biasanya digunakan oleh orang-orang tersebut adalah narkoba jenis stimulan. Jadi itu biar mereka terus kayak punya energi atau punya tenaga lebih seperti itu, atau doping, ya. Jadi ada juga yang terakhir adalah halusinogen atau mengakibatkan perubahan mental yang hebat, gelisah, berhayal atau gila karena takut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya merupakan program manajer di IPWL Umum Syahidah, jadi lembaga rehabilitasi, di mana proses rehabilitasi di dalamnya itu ada proses rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Nah, di kita pernah ada satu klien anak berumur 16 tahun, dia menggunakan jenis zat yang halusinogen. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Jadi ceritanya anak tersebut tidak pulang selama 3 hari. Ketika pulang, anak tersebut tidak kayak perilakunya yang dikenal sama keluarga. Makanya keluarga itu mencari-cari tahu kira-kira ada apa dengan anak tersebut, dengan anaknya mereka ini. Nah, ketika kita datangin, kita lihat kondisinya, kita bawa ke tempat rehabilitasinya kita, 1 minggu kita detoksifikasi, kita ajak dokter untuk pengawasan si klien, dan memang diketahui anak tersebut menggunakan zat PCC, begitu. Jadi gejala yang dialami oleh anak itu, Bapak Ibu sekalian, ketika dia berbicara dia tidak nyambung, terus suka menari sendiri, tertawa sendiri. Cuman saya terhalang sama ada prinsip kerahasiaan, jadi saya memang tidak bisa menampilkan videonya. Memang di kami ada, ya, karena memang divideokan sama security kami. Ya, jadi di tempat kami itu yang 24 jam itu 1 petugas, 1 pengasuh, sama 2 security. Nah, jadi saya memang sudah pesan, ya, tolong videokan anak ini aktivitas malamnya itu seperti apa, ya gitu. Nah, kalau misalkan saya dengan dia, kan dia ada 1 minggu dia harus di dalam ruang detoksifikasi itu, ketika saya panggil dia keluar, tidak bisa melihat air, Bapak Ibu sekalian. Jadi pernah ada genangan air dia langsung
cebur ke genangan air itu, kayak gitu. Nah terus karena kan kita juga ada dokter. Nah dokter ini juga mau dokumentasi dengan klien yang bersangkutan. Jadi saya bilang biar lebih bagus ya kita foto saja di depan. Ada pelang nama IPL Musyahidah. Nah saya lupa kalau misalkan anak ini tidak bisa melihat air. Kebetulan di samping itu tuh ada ember yang isinya air. Biasanya itu jadi tempat cuci mobilnya security. Nah dia langsung dokter juga kaget sekali, tiba-tiba dia langsung lompat masuk ke dalam ember itu. Gitu. Jadi memang salah satu gejala ya, selama 1 minggu full dia seperti itu, kayak gitu. Bahkan mohon maaf ibu pembina kami, Ibu Ida Syehidah juga pengen lihat kondisinya langsung, tapi saya bilang Bu, yang bersangkutan ini kayaknya kalau ibu pengen lihat palingan cuma kita bukakan jendela saja, tidak bisa melihat langsung kayak gitu. Jadi ibu ya sudah mengalah saja. Jadi alhamdulillah ibu juga cuma melihatnya dari luar kayak gitu. Jadi memang berbahaya juga ya, klien berbahaya terhadap dirinya sendiri. Jadi di awal memang kasur kami itu ada spray, tapi ketika malam itu saya ingat sekali ada jam 2 malam security telepon saya, tapi saya tidak angkat karena waktu itu saya sudah tidur. Nah baru besoknya saya konfirmasi kenapa telepon saya malam. Tanya dia sudah pasti keluar spray itu sudah diikat-ikat di kakinya kayak gitu. Jadi dari situ saya bilang keluarkan semua barang yang ada di ruangan itu, tinggalkan hanya kasur saja gitu. Tapi tetap harus pengawasan, jangan sampai justru kondisinya makin drop gitu. Jadi kalaupun dia beraktivitas di luar, ayo ditemani, jangan dibiarkan kayak gitu. Dan mohon maaf kayak misalkan buang air saja itu pasti tidak pada tempatnya. Ya walaupun di dalam toilet tapi tetap tidak pada tempat yang sudah disediakan yang seharusnya kayak gitu. Jadi dia tidak kenal namanya sendiri. Dia tidak kenal namanya, dan itu memang 1 minggu. Saat itu pun 1 minggu di kami. Saya tidak tahu sebelum di kami itu berapa hari reaksinya sudah seperti itu. Gitu. Dan setelah ditelusuri ya memang orang tersebut kayak dipaksa sama temannya untuk mengonsumsi obat tersebut, obat PCC. Dan sebelum mengonsumsi PCC memang orang ini sudah sangat lama mengonsumsi atau bukan mengonsumsi, artinya sudah menghirup lem. Ya, jadi sebelum dia mengonsumsi zat PCC itu dia sudah lama pakai lem kayak gitu. Nah, kalau PCC itu yang sering rame di berita tahun 2017 kalau tidak salah, itu di Mamuju ramai sekali itu pil anjing, Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya itu memang pil anjing ya, tapi jenis obatnya itu PCC. Dan memang karena memang itunya lebih ke psikisnya klien, jadi memang dokter umumnya kami juga rekomendasi ke dokter jiwa. Jadi sampai dengan sekarang pun yang bersangkutan masih tetap setiap kalau mau habis harus ke dokter prakteknya dokter Yansi di Jalan Palu. Nah itu dia. Jadi tidak boleh habis. Pernah ada satu kejadian setelah obatnya habis, penanggung jawabnya mungkin lupa kalau sudah diingatkan tolong dibawa ke dokter lagi sebelum obatnya habis. Nah PJ-nya ini lupa. Jadi terlewat 1 hari kondisinya balik seperti di awal. Kayak gitu. Jadi memang menurut dokter Yansi sendiri dia harus dalam proses minum obat itu kurang lebih 6 bulan. Ya, tapi sudah kita urus BPJS-nya, jadi tiap kali habis tidak perlu ke dokter Yansi lagi, tinggal kita dirujuk ke rumah sakit Alisabung. Nah, gitu. Jadi benar-benar Bapak Ibu sekalian, efek dari narkoba ini terhadap anak itu cukup luar biasa berbahayanya. Ya, di kami pernah ada klien yang kena sarafnya juga di lidah. Di kami itu memang kriteria kliennya harus berumur 14 tahun sampai 35 untuk rawat inap, ya, untuk yang harus ada di dalam. Tetapi ada 2 klien kami yang terpaksa harus kami tangani, tapi dia masih berusia 12 tahun. Dia sudah sangat parah sekali. Yang pertama dia orang kota, yang kedua dia Bojonegoro. Itu lidahnya itu tidak bisa bergerak. Tidak bisa berhenti bergerak. Dia mau tidur pun itu bergerak terus. Jadi itu sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, dalam 1 minggu detoksifikasi, jadi detoksifikasi setiap klien itu kita ada berbeda, pasti berbeda ya. Tiap klien yang didetoks itu kondisinya berbeda. Anak ini ketika didetoks tidak atau lepas dari lem,
dia reaksi ke tubuhnya dia muntah, benar-benar muntah. Security telepon saya itu dari jam 5 ya, dan saya sudah bangun, tapi saya pikir itu cuma muntah karena apa ya. Jadi saya bilang, oh iya nanti jam 7 saya ke kantor. Habis itu saya jam 7 ke kantor, ternyata dibilang dari subuh sampai jam 7 itu sudah 5 kali muntah. Saya telepon dokter bilang tolong beli obat ini. Tapi saya rasa kalau kondisi seperti ini harus ketemu langsung sama dokter. Saya hari itu juga langsung bawa anak itu ke rumah sakit. Dan memang pernyataan dokter setelah kita kasih baca case record kita, yang hasil asesmen kita ke klien, yang memang itu salah satu proses detoksifikasi kayak gitu. Jadi memang setiap anak reaksi detoksnya itu selalu berbeda, ya tergantung kondisi dari anak tersebut. Nah di kita juga pernah ada yang hanya dua minggu di kita, setelah itu kita kembalikan ke keluarga. Karena apa? Kondisinya agak berbeda dari kondisi klien saya yang pertama yang tadi saya ceritakan. Ini kondisinya benar-benar sudah ODGJ. Nah di kita salah satu kriteria klien itu kita tidak bisa menangani dual diagnosis. Artinya kalau dia sudah secara positif di ODGJ, itu sudah tidak bisa kita tangani lagi. Ya, jadi ketika kita dapat laporan, kita jangkau di sekitar kamarnya itu kita sudah bisa mengumpulkan hampir 3 kantong plastik kaleng lem. Nah, jadi setiap hari itu ada 3-4 kaleng yang harus dia konsumsi. Makanya saya juga pikir, oh ini mungkin dia sifatnya seperti ini, dia keluarnya di lipo, ya. Ya, mungkin dia sifatnya seperti itu masih pengaruh zat. Jadi saya juga tidak bisa menjudge orang itu saat itu ODGJ. Jadi kita observasi 1 minggu di ruang detox, 1 minggu observasi. Setelahnya kita bawa ke dokter dan memang sudah ODGJ. Jadi memang dalam proses untuk kita bawa ke Tombulilato seperti itu. Kalau memang sudah selesai, kita sampaikan ke keluarga baru bisa kita terima. Jadi lembaga rehabnya Kemensos itu kalau yang menangani dual diagnosis itu sebenarnya kalau tidak salah masih ada di Gali Pakuan. Saya lupa Gali Pakuan lokasinya di mana seperti itu. Jadi di kami memang harus yang belum positif ODGJ. Gitu. Next. Nah, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan miras ya. Jadi faktor individual, faktor lingkungan, dan faktor narkoba. Faktor individual adalah itu masuk ke kepribadian, psikopatologi, genetik, kelenturan menghadapi masalah. Jadi sebenarnya ada seseorang yang yang menggunakan zat itu karena memang dia tidak bisa menghadapi masalah yang ia hadapi. Nah, kalau klien-klien seperti ini biasanya mohon maaf sama klien yang sering kita temui broken home. Itu kita pernah punya 3 klien perempuan dari Walemo. 2 diantaranya setelah didalami, setelah diasesmen secara mendalam, memang faktor utamanya adalah karena dia tidak bisa menghadapi permasalahan yang dihadapinya, kayak gitu. Dia merasa kayaknya dia tidak mampu lagi menghadapi setiap perkara yang dia hadapi, jadi harus lari atau dia harus cari sesuatu yang bikin dia tenang, kayak gitu. Yang pada akhirnya dia harus lari ke zat narkoba. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini Bapak Ibu sekalian, ada faktor terkecil dari seseorang, yaitu faktor keluarga, sebelum masuk ke faktor lingkungan yang lebih besar. Jadi faktor keluarga ini sangat berpengaruh ya. Faktor lingkungan atau lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu sekalian. Biasanya mohon maaf, sekali lagi berdasarkan apa yang sudah kami tangani di klien, itu biasanya terjadi kepada anak yang orang tuanya kayak suka mendikte, artinya otoriter ya, yang tidak demokratis terhadap anaknya, sehingga anak tersebut hampir bisa dikatakan ya, karena kalau kita mendiagnosis kondisi mental seseorang harus memang ada dasar dari dokternya, jadi saya tidak berani menjudge. Cuman gambarannya adalah orang tersebut hampir punya 2 kepribadian. Jadi kalau misalkan dia di rumah, dia seperti orang yang artinya dia pendiamnya itu pendiam minta ampun, gitu. Karena dia merasa di rumahnya suara yang bisa didengar itu hanya suara orang tuanya. Suara dia itu sama sekali tidak bisa dipertimbangkan, sehingga rasa percaya dirinya di dalam rumah, di dalam keluarga itu hilang Bapak Ibu sekalian.
Ya, jadi hilang, akhirnya dia mencari lingkungan yang benar-benar menerima dia. Kebetulan lingkungan yang menerima dia adalah lingkungan yang salah. Hanya saja tidak ada kontrol bagi anak ini, kayak gitu. Jadi dia masih sekolah, dia bikin alasan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya anak ini kos, dan dia pertama diajak untuk pakai zat. Lama kelamaan karena dia ngekos, dia kalau setiap balik ke rumah selalu marah, selalu minta uang terus. Akhirnya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, anak tersebut dia masuk ke dalam dunia prostitusi, kayak gitu. Dan dia baru mengaku ke kita setelah diterapi, setelah ada satu proses terapi, dikeluarkan di katarsis emosinya, baru keluar ya ternyata sudah hampir setahun dia menjalankan kegiatan itu, kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kita melakukan asesmen kembali, kira-kira dari permasalahan dia menggunakan zat, dia bermasalah keluarga, dia bermasalah prostitusi, kita asesmen kira-kira mana yang menjadi akar masalahnya, kayak gitu. Ya, jadi ternyata memang di kita itu ketika ada beberapa masalah yang muncul dari klien, akan kita dalami, akan kita telusuri. Kayak kita punya tools ya, kayak life roadmap ya. Jadi di ada toolsnya kita, ada terapinya kita dari lahir klien sampai dengan hari ini, itu kayak dibangkitkan semua ingatannya. Mana kejadian-kejadian yang garis atas gini saya lupa apa namanya, kayak gunung, itu berarti kehidupan dia menyenangkan. Kalau misalkan dia garis ke bawah gini, berarti ada kehidupan dia yang merasa dia itu ada di bawah. Nah, setelah kita pakai tools itu baru ketahuan mana yang menjadi dasar permasalahan klien ini, gitu. Dan memang di kami, kalau ada klien yang ditangani, tidak cuma klien itu yang diterapi, keluarganya juga diterapi. Makanya kalau ada keluarga, ini ada satu kasus yang saya menolak anak itu untuk ditangani karena apa? Anaknya ini ternyata sudah pernah direhabilitasi di salah satu lembaga rehabilitasi, bukan di Gorontalo. Saya baca case recordnya, saya telusuri apa yang menyebabkan anak ini kembali. Ternyata itu orang tua ini menganggap anaknya itu seperti barang elektronik yang rusak dibawa ke tempat servis. Setelah balik dia harus tahu anak ini sudah seperti yang dipikirkan, begitu. Dia tidak tahu manusia itu berbeda dengan alat, kayak gitu, dengan mesin secanggih apapun ya. Dalam proses perubahan perilaku semua harus terlibat di dalamnya. Saya sudah pernah undang yang bersangkutan, orang tua yang bersangkutan. Saya bilang, bukan saya menganggap Bapak sebagai orang yang bermasalah Pak, tapi dalam proses kami yang diterapi tidak hanya anak ini, tetapi juga lingkungannya. Bapaknya tetap menolak, ada alasannya. Saya bilang silakan. Dan nauzubillah min dzalik, saya tidak tahu juga di dalamnya ada peran saya atau tidak. Anak itu masuk sekarang dalam proses mau ke lapas anak. Jadi kasusnya itu penganiayaan, ya. Jadi dalam proses peradilan anak yang menangani itu Bapas. Kemudian Bapas konsultasi dengan saya, kebetulan ada PK Bapasnya, pembimbing kemasyarakatan Bapas, itu konsultasi, Pak ini saya punya klien begini. Saya curiga dari alur ceritanya kayaknya ini klien saya, kayak gitu. Dan saya bilang, Pak mohon maaf saya bisa tanya nama kliennya? Kayak gitu, bisa Pak Diki. Hanya dikasih tahu, oh ya itu klien saya. Oh ya, katanya dia pernah ikut rehabilitasi 2 kali, satu di luar, satu di Gorontalo. Iya, yang satunya itu di saya. Terus akhirnya PK Bapas itu datang, kita diskusikan, dan memang kunci utama adalah keluarga atau bapaknya, kayak gitu. Yang sampai dengan sekarang, walaupun anaknya sudah terancam mau masuk ke lapas anak, bapaknya memang saja tidak mau terlibat dalam proses-proses rehabilitasi. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, peran keluarga itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pola perilaku anak tersebut. Dan memang anaknya itu kooperatif. Dia mengikuti program, dia ketika ikut konseling pun dia selalu terbuka tanpa kita katarsis, dia juga selalu cerita kayak gitu. Dan selalu setiap kali saya telepon lapor ke bapaknya lewat telepon, bapaknya selalu bilang, Pak tidak betul yang dibilang itu. Gitu. Jadi selalu yang saya jengkel itu orang tuanya, dan sampai anaknya ya, saya tidak pernah mengungkapkan perasaan saya terhadap bapaknya.
anaknya langsung bilang di Papa itu nanti Pak rehabilitasi kasih. Jadi saya setuju sekali, cuma saya tidak boleh bersikap seperti itu kepada klien kami kayak gitu. Karena kami harus menjadi problem solving yang bagaimana anak tahu kita berada di tengah, kita harus paham terhadap kondisi anak dan kita harus paham tentang keluarganya. Jadi memang seperti itu, di kita ada terapi individu, ada terapi kelompok, terapi keluarga, ada pelatihan keterampilan. Saat ini keterampilan yang kami punya di dalam lembaga itu kita punya sablon gelas. Jadi kalau misalnya ada gelas cangkir yang ada tulisan nama itu kita ada alatnya. Terus pelatihan bikin pot dari kain bekas, pelatihan keterampilan atau handicraft dari dari bahan-bahan bekas, pelatihan bikin ayam geprek, cake dan lain sebagainya itu tuh ada di kita. Dan yang terakhir ada pelatihan untuk menjahit. Jadi memang selain ada terapi secara psikis juga ada pelatihan keterampilan atau vokasional. Dan ini terus dikembangkan untuk proses-proses rehabilitasi yang lebih lanjut lagi. Dan yang paling di kami juga ada yang namanya aftercare. Ya, jadi apabila klien sudah mengikuti program, kita lihat potensinya klien apa. Nah itu yang kita support ketika klien keluar. Dalam proses 3 bulan klien keluar, kita pantau terus, kemudian kita support apa yang memang dibutuhkan klien. Ya, jadi dan yang faktor yang terakhir adalah faktor narkoba atau miras itu sendiri, yaitu karena kemudahan atau masih tersedianya zat yang ada di masyarakat kayak gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada dampak negatif dari narkoba, yaitu melemahnya daya ingat dan hilangnya konsentrasi, depresi yang luar biasa, mata menjadi merah dan muka pucat, hilangnya pengendalian pada diri, mudah tersinggung atau marah, sehingga rawan keributan, kerusakan otak dan penyempitan pembuluh darah otak, halusinasi, menipu, mencuri dan berbuat kriminalisasi. Nah, ini juga ada dampak negatifnya, dapat merusak syaraf otak, seiring berjalannya waktu daya tahan tubuh menurun, munculnya berbagai macam penyakit, merasa tidak puas dengan hidup dan akhirnya ketagihan, perubahan psikologis baik secara bicara, mental dan perilaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, faktor negatif atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba, inilah tujuan kita diadakannya rehabilitasi. Kita pernah ada Bapak Ibu sekalian di 10 November dekat terminal ada orang tua yang melaporkan anaknya menggunakan zat lem. Setelah diantar ke kita, ternyata orang tuanya sering mengeluh, Pak, saya keluarga dengan tetangga sudah jaga bicara. Dia bilang saya orang tua tidak bertanggung jawab karena anak saya karena bahkan biar sampai anak itu direhab seperti itu. Akhirnya kita memberikan penguatan terus ke orang tuanya. Kita undang terus orang tuanya biar orang tuanya yakin biarkan anak ini menjalankan proses rehabilitasi. Nah kemudian ada kemarin Idul Fitri. Klien juga kita kasih cuti Idul Fitri selama 3 hari. Jadi semua klien yang ada di kota maupun di luar kota itu semua kita antarkan ke keluarga. Nah, klien tersebut kita cuti di cuti Lebaran. Setelah dia pulang, itu menurut orang tuanya ternyata keluarga tetangga yang awalnya mencibir ternyata justru kayak kagum kayak gitu. Kayak tidak percaya anak itu sudah berubah. Udah hampir 180 derajat perubahannya kayak gitu. Nah mulai dari situ itu hampir tiap hari yang di daerah situ itu ada orang tua yang pasti ngantar anaknya ke kita kayak gitu. Jadi saya selalu kayak ngomong ke keluarga, ke siapa saja, rehabilitasi itu bukan magic, bukan sulap, tetapi ketika kita menjalankan proses rehabilitasi itu dengan baik dan benar, hasilnya itu seperti magic, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah juga menangani siswa SMP. Dia itu sebenarnya berprestasi, hanya karena dalam proses pertumbuhan mereka itu memasuki masa remaja, rasa ingin tahunya tinggi sekali. Jadi akhirnya dia salah pergaulan lingkungan, pakai lem. Setelah direhabilitasi, kita menjalankan proses, ternyata ketiga anak itu jadinya berprestasi. Ada yang berprestasi di bidang olahraga, ada yang langsung ranking 3 di kelasnya.
kayak gitu. Jadi memang proses rehabilitasi itu kalau memang didukung oleh semua signifikan others yang terlibat, itu akan menghasilkan sebuah proses yang maksimal gitu. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang guru ya di sekolahnya, apabila memang ada anak yang terlibat di dalam penyalahgunaan nafsa, tolong diberikan akses untuk direhabilitasi. Tolong tidak langsung diberikan hukuman dan tidak langsung dijudge. Saya pernah ini juga dengan SMP 6. Terima kasih kepada guru yang sudah artinya memberikan jalan terbaik buat anaknya untuk direhabilitasi. Dan saya pernah, Bapak Ibu sekalian, itu di bulan puasa. Ada klien kita yang tadi saya cerita yang sudah masuk ke dunia prostitusi. 3 klien, salah satunya itu dia masih sekolah, ya, ke Bolemo. Akhirnya kita ada satu program bagaimana kita mediasi sekolahnya ini jalan. Nah, setelah saya ke sana, saya dari awal klien sudah ada di kita komunikasi selain sama orang tua juga dengan pihak sekolah. Tiba-tiba kita program mau ke sana, mau artinya kira-kira apa sih permasalahan dan kebutuhan anak ini kalau misalkan anak sudah dikembalikan. Ternyata anak ini sudah di DO. Saya langsung bilang saya pengen ketemu dengan siapa sih yang berwenang terhadap DO itu. Dibilang iya Pak, soalnya anak kalau sudah termasuk di mana namanya di narkoba itu harus di DO. Ya saya tidak masalah kalau memang itu ada aturannya Pak. Cuman saya mohon kita berbicara sambil kita tunjukkan dasar-dasarnya itu seperti apa dan di mana kayak gitu. Saya tidak mau menolak aturan, hanya saya kesini maksud dan tujuannya adalah kita ingin menyelamatkan anak bangsa. Kenapa orang tua, kenapa lembaga sudah sudah bersusah payah memulihkan, mengembalikan kondisi anak, tetapi ketika dia ingin melanjutkan pendidikannya untuk mencapai masa depan, tapi ternyata pihak sekolah tidak mau menerima kayak gitu. Pak, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kondisi anak ini ketika anak ini merasa hancur, dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya? Akhirnya saya bilang, saya mohon maaf Pak, saya minta aturan sekolahnya itu memang tidak ditunjukkan. Dibilang yang bikin aturannya itu tidak berada di sekolah. Saya bilang kan aturan kan bisa ditempel atau punya file kan. Saya tidak mencari orang yang membuat aturan itu, saya hanya ingin melihat aturan itu Pak, kayak gitu. Saya kalaupun memang ada di depan mata laporan itu, saya tidak mau menentangnya. Tolong kita diskusi cari jalan keluar terbaik untuk anak ini, kayak gitu. Pada akhirnya saya bilang, saya izin Pak, permisi, karena memang sudah mau waktunya pulang, kita izin besok kita balik lagi Pak, kayak gitu. Dan akhirnya memang saya kirim surat ke pihak sekolah untuk diskusi ya. Itu ada kegiatan kita itu FGD untuk kita diskusi dengan pihak sekolah mengenai anak ini, dan langsung kepala sekolah menyebutnya kita mau menerima dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi saya bilang, saya terima kasih Pak, soalnya pihak sekolah yang lainnya kita tangani justru berterima kasih anak ini direhabilitasi. Kenapa sekolah ini justru mau mengeluarkan anak tersebut kayak gitu. Jadi saya tahu anak ini punya kesalahan, saya tahu kesalahannya juga fatal ya. Jadi yang merasa seperti itu tidak cuma pihak sekolah, kita juga orang tua juga merasa hal yang sama. Hanya ayo kita pikirkan, kita duduk bersama bagaimana mencari jalan keluar terbaik buat anak ini. Dan sampai sekarang alhamdulillah anak itu sudah melanjutkan sekolah, anak itu tidak kos dan sama keluarganya lagi kayak gitu. Lanjut. Nah, jadi kayaknya tadi saya sudah banyak bercerita tentang apa itu proses rehabilitasi. Jadi mungkin ini sekedar pengertiannya Bapak Ibu sekalian, apa itu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kapasitas orang baik secara fisik, emosional, mental, sosial, ekonomi, dan vokasional menjadi seperti keadaan semula. Itu menurut Scott Allen tahun 1958. Dan ada pengertian lain menurut Springer dan Carey tahun 2013. Rehabilitasi merupakan aktivitas yang kompleks, menggunakan pendekatan multidimensional seperti dalam bidang healthcare dan memberikan pelayanan dengan serba spesialis sehingga menggunakan model interdisipliner. Jadi memang proses rehabilitasi itu tidak ditangani hanya tidak hanya ditangani oleh satu profesi. Jadi yang namanya rehabilitasi akan
semakin efektif apabila makin banyak yang terlibat. Orang tua, lingkungan, pihak sekolah, dari kesehatan medisnya, dari instruktur bimbingan psikososialnya, dari bimbingan spiritual dan lain sebagainya. Semakin banyak yang berkolaborasi untuk melakukan rehabilitasi, maka akan semakin optimal juga proses yang dihasilkan dari proses rehabilitasi tersebut. Lanjut Bapak Ibu sekalian, dalam proses rehabilitasi ada dua gambaran rehabilitasi, ada dua jenis, maksudnya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Kalau rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, meliputi detoksifikasi, penanganan komplikasi dampak buruk narkoba, psikoterapi, penanganan dual diagnosis, voluntary counseling and testing atau PCT, dan pre-initial individual testing counseling atau PITC. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses yang ditujukan untuk mendapatkan kemampuan berfungsi. Kemampuan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang untuk berfungsi dalam berbagai situasi sosial yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan hak pencapaian kesempurnaan maksimal melalui partisipasinya dalam masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di dalam ruangan ini saya yakin adalah orang-orang yang berfungsi sosial. Nah, orang-orang yang di dalam proses rehab merupakan orang yang fungsi sosialnya itu hilang atau belum ditemukan. Ya, jadi ada 3 kategori seseorang itu disebut berfungsi sosial, yaitu pertama, dia mampu memenuhi kebutuhan dasar, dia mampu memecahkan masalahnya, dan dia mampu berperan sesuai dengan status yang disandangnya. Apabila dia sebagai anak, dia mampu menjadi anak. Apabila dia seorang ayah, dia mampu menjadi ayah yang baik. Dan apabila dia menjadi ibu, maka dia juga menjadi ibu yang baik. Jadi itu yang dimaksud dengan berfungsi sosial. Next. Nah, rehabilitasi sosial dimaksud untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, untuk mengurangi kerusakan saraf dan hambatan secara psikologis oleh penyakit atau oleh peristiwa yang menghantam jiwa. Dugaan kompresif maksudnya adalah melakukan penilaian atau kewaspadaan terhadap peristiwa yang janggal yang terjadi pada seseorang. Goal setting, ya, atau disebut dengan penataan target, pengawasan perkembangan intensif kepada pasien, pencegahan dan pengamanan terapi secara spesifik. Nah, ini maksudnya adalah proses rehabilitasi itu harus spesifik dan harus punya goals. Jadi gini, apabila ada klien yang masuk, itu misalkan ada 5 orang yang jenis kelaminnya sama, jenis pemakaiannya sama, tinggal di daerah yang sama, penanganan terhadap orang itu pasti berbeda. Judulnya saja yang sama, anak ini ikut semua screening, hasilnya pasti berbeda. Anak ini akan ikut asesmen, hasilnya pasti sama, apalagi ke proses penanganan, begitu, pasti berbeda, ya. Dan keluar dari tempat rehab pun pasti berbeda, sesuai dengan proses perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak itu, kayak gitu. Lanjut, ini sasaran kalau salah, sudah selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sharing sedikit tentang apa itu narkoba dan apa itu proses rehabilitasi dan rehabilitasi sosial. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Saya mau tes semuanya kita. Selamat pagi. Pagi, siang, pagi, malam. Berarti masih